Halo semuanya, aku Charlotte. Penulis artikel yang kubaca hari ini adalah seorang pemimpin gereja. Melihat rekan sekerjanya sepertinya pemimpin palsu yang tak bekerja nyata, dia ingin melapor ke pemimpin atas tapi ragu. Akhirnya dia memutuskan bungkam. Kecemasan apa yang ada di balik kegagalannya untuk melaporkan masalah itu? Dan bagaimana dia melewati semua ini? Mari kita simak pengalaman saudari ini. Artikel ini berjudul, Apa yang Tersembunyi di Balik Kebungkaman. Tahun 2021, Kathy menjadi pemimpin dan kami mengawasi pekerjaan gereja bersama. Setelah beberapa waktu, kulihat Kathy suka bekerja sendiri. Jika tak sibuk dengan pekerjaan tekstual, dia jarang berdiskusi tentang pekerjaan dengan kami, jadi hampir tak ada kerjasama di antara kami. Dia tak berpartisipasi dalam proyek yang ditugaskan pemimpin atas. Dia hanya mengirim pesan meminta kami melakukannya. Lalu, kutemukan ada masalah dalam pekerjaan tekstual yang dia tangani. Dia tak menindaklanjutinya tepat waktu. Aku dan rekan sekerjaku Joyce bersekutu dengan Kathy, memberitahu dia pemimpin harus berpartisipasi dalam semua proyek di gereja. Dia bilang, belum terbiasa dengan proyek-proyek gereja dan tak mengerti prinsip pekerjaan atau cara menindaklanjutinya. Dia bilang, kami bisa mengurus semua itu. Dia sudah sangat sibuk dengan pekerjaan tekstual dan tak punya waktu atau energi lebih. Suatu kali, Kathy menerima surat yang melaporkan pemimpin gereja dan diaken Injil tak mengikuti prinsip dalam tugas mereka. Kathy langsung mengirim surat itu ke pemimpin atas yang meminta kami bekerja sama untuk menangani masalah ini. Setelah itu, Kathy menyuruhku bergabung dengan grup obrolan dan memberitahu saudara-saudari yang menulis surat itu untuk melaporkan masalah apapun langsung kepadaku. Lalu dia memberitahuku dia tak punya waktu untuk hal seperti ini. Jadi dia belum membaca isi surat itu tapi hanya menyerahkannya ke pemimpin tingkat atas. Dia ingin aku memeriksa dan menanganinya. Setelah membaca pesan Kathy, aku merasa ada yang tak beres. Pemimpin atas meminta kami menangani masalah ini bersama-sama. Bagaimana dia bisa dengan mudah menyodorkan masalah ini kepadaku, lalu melupakannya begitu saja? Seharusnya tak seperti itu sikap pemimpin dan pekerja. Saat aku dan Joyce bicara dengannya tentang cara menyelesaikan masalah, dia bilang dia sibuk dan tak bisa melakukannya. Sekarang, pemimpin atas secara khusus meminta kami menangani laporan ini bersama-sama, dan dia memberi alasan yang sama. Dia sudah beberapa bulan menjadi pemimpin, tapi tak ikut serta menindaklanjuti atau menyelesaikan masalah. Dia berperilaku seperti pemimpin palsu yang tak bekerja nyata. Tuhan telah memberitahu tanggung jawab para pemimpin dalam persekutuannya tentang cara melaksanakan pekerjaan mereka. Meski baru sebagai pemimpin, masih ada hal-hal yang bisa dia lakukan. Meski tak memahami pekerjaan, dia setidaknya bisa menindaklanjuti pekerjaan itu. Namun Kathy selalu beralasan sibuk atau tak paham. Dia tak bertindak berdasarkan firman, bahkan saat diberi petunjuk dia abaikan. Dia tak punya sikap menerima kebenaran. Aku bingung, apa harus kulaporkan perilakunya ke pemimpin atas? Aku terus merenungkan masalah ini cukup lama dan sering ingin memberitahu pemimpin atas. Namun aku ingat kejadian saat Kathy melaporkan masalah pemimpin. Tanpa memahami latar belakangnya, aku berasumsi dia menghakimi pemimpin dengan sembrono, jadi aku dengan keras menyingkap dia. Lalu saat pemimpin atas mengetahuinya, mereka menanganiku karena tak adil, menghakimi dan menindas, bahkan menyingkap perilakuku dalam sebuah pertemuan.
Jika aku melapor ke pemimpin atas, apa aku akan dianggap penindas dan mengucilkan dia serta mencoba mencari kesalahannya? Aku tak boleh memberi kesan seperti itu. Jika aku dipecat karena surat ini, risikonya lebih besar daripada upahnya. Jadi kuputuskan tak mengangkat masalahnya. Bulan Juni tahun ini, karena pekerjaan Injil di gereja Katie berjalan buruk, pemimpin atas meminta saudara Jerry bertanggung jawab atas pekerjaan Injil. Ada beberapa pengalihan tugas, lalu Jerry dan pengawas pekerjaan Injil membuat pengaturan berdasarkan prinsip, tanpa sepengetahuan Katie. Setelah Katie tahu, dia merasa Jerry meremehkannya dan menghakimi Jerry di belakangnya. Dia bilang Jerry seperti antikristus yang inginkan kerajaannya sendiri. Dan meski bukan antikristus, dia pemimpin palsu yang tak bekerja nyata. Katie merusak hubungan antara saudara-saudari serta pengawas. Dia menghasut pertikaian antara rekan sekerja dan pengawas, mempersulit pekerjaan Injil untuk dilaksanakan. Dia juga menempatkan seorang saudari di pekerjaan Injil hanya agar dia bisa tahu kemajuan pekerjaan Jerry untuk mengetahui segalanya, kemudian balas dendam. Lalu, dia mencecar beberapa masalah kecil di tugas Jerry, memperbesar masalah, dan meyakinkan seorang saudari untuk melaporkan Jerry ke pemimpin atas. Dia mencoba menggunakan pemimpin atas untuk menghancurkan Jerry. Aku sangat terkejut mengetahui hal ini. Katie berusaha untuk menyerang rekan sekerja demi reputasi dan statusnya. Dia ingin menjatuhkan orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan gereja. Dia tak melindungi pekerjaan gereja. Seperti yang diungkapkan firman Tuhan, penindasan antikristus secara terang-terangan terhadap orang, pengucilan dan serangannya terhadap mereka, serta caranya membeberkan masalah mereka, semuanya itu telah direncanakannya. Tanpa keraguan, antikristus menggunakan cara-cara seperti ini untuk menargetkan mereka yang mengejar kebenaran dan mampu mengenali antikristus dengan tujuan mengalahkan mereka dan dengan demikian memperkuat kedudukan mereka sendiri. Menyerang dan mengucilkan orang dengan cara seperti ini sangatlah jahat. Ada serangan dalam tutur kata dan cara bicara mereka, pembeberan, kutukan, fitnah, dan umpatan jahat. Mereka bahkan memutarbalikan fakta, membicarakan hal-hal positif seolah-olah itu adalah hal-hal negatif, dan hal-hal negatif seolah-olah itu adalah hal-hal positif. Dengan membalikan yang hitam dan yang putih, dan mencampur adukan yang benar dan yang salah seperti ini, Antikristus mencapai tujuan mereka untuk mengalahkan orang dan merusak reputasi mereka. Pola pikir apa yang memunculkan serangan dan pengucilan mereka terhadap para pembangkang? Seringkali itu berasal dari pola pikir iri hati. Di dalam watak yang jahat, perasaan iri selalu disertai dengan kebencian yang kuat. Dan sebagai akibat dari perasaan iri mereka, Antikristus menyerang dan mengucilkan orang. Dalam situasi seperti ini, jika Antikristus disingkapkan, dilaporkan, dan kehilangan statusnya, dalam pikirannya, mereka merasa diserang. Mereka tidak akan tunduk ataupun merasa senang akan hal itu, sehingga makin mudah bagi mereka untuk menciptakan pola pikir balas dendam yang kuat. Balas dendam adalah sejenis pola pikir dan juga merupakan sejenis watak rusak. Ketika Antikristus melihat bahwa apa yang dilakukan seseorang merugikan mereka, bahwa orang lain lebih cakap daripada mereka, atau pernyataan dan saran seseorang lebih baik atau lebih luhur daripada saran mereka, dan semua orang setuju dengan pernyataan dan saran orang itu, Antikristus merasa posisi mereka terancam. Perasaan iri dan kebencian pun muncul di hati mereka. Dan mereka menyerang dan membalas dendam. Saat membalas dendam,
orang biasanya melontarkan serangan pendahuluan kepada target mereka. Mereka proaktif dalam menyerang dan menghancurkan orang sampai orang lain itu tunduk. Baru setelah itulah, mereka merasa telah melampiaskan emosi mereka. Dengan cara apa lagi orang menyerang dan mengucilkan orang lain? Merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain adalah salah satu cara mereka melakukannya. Sebaik apapun pekerjaan yang kau lakukan, mereka akan tetap merendahkanmu atau menghukummu, sampai engkau menjadi pasif dan lemah dan tak tahan lagi. Dengan demikian, mereka pun merasa senang karena telah mencapai tujuan mereka. Apakah melakukan penghukuman termasuk merendahkan orang lain? Ya. Bagaimana antikristus menghukum orang? Mereka membesar-besarkan masalah. Misalnya, engkau melakukan sesuatu yang tidak menjadi masalah, tetapi mereka menjadikan hal itu sebagai masalah untuk menyerangmu. Mereka memikirkan segala macam cara untuk mencari-cari kesalahanmu dan menghukummu dengan membesar-besarkan masalahnya, sehingga orang lain yang mendengar berpikir bahwa apa yang antikristus katakan masuk akal dan bahwa engkau melakukan sesuatu yang salah. Dengan demikian, antikristus telah mencapai tujuan mereka. Inilah menghukum, menyerang, dan mengucilkan para pembangkang. Apa artinya mengucilkan? Itu artinya, sekalipun engkau benar dalam tindakanmu, dan sebenarnya, antikristus juga tahu bahwa engkau benar. Karena mereka iri dan membencimu, dan dengan sengaja berusaha untuk menyerangmu, antikristus akan berkata bahwa apa yang kau lakukan itu salah. Kemudian mereka akan menggunakan pandangan dan kekeliruan mereka sendiri untuk menyanggahmu, berbicara dengan cara yang menarik, sehingga semua orang yang mendengar merasa apa yang mereka katakan itu benar dan baik. Kemudian, semua orang itu akan berpihak pada antikristus untuk menentangmu. Antikristus menggunakan ini untuk menyerangmu, membuatmu menjadi pasif dan lemah, dan memperoleh persetujuan semua orang. Dengan demikian, mereka telah mencapai tujuan mereka untuk menyerang dan mengucilkan para pembangkang. Mengucilkan para pembangkang terkadang bisa terjadi dalam bentuk debat berhadapan muka, atau terkadang dalam mengkritik seseorang, menghasut, memfitnah mereka, dan menjelek-jelekan orang di belakang mereka. Sebagai contoh, jika antikristus ingin mengucilkan seorang pembangkang, mereka akan menyebarkan berita tentang kesalahan orang itu kemana-mana, memprovokasi hubungan antara si pembangkang dan orang lain, membuat orang menjauhi si pembangkang, dan mencapai tujuan antikristus untuk mengisolasi si pembangkang. Kemudian, mereka akan mencari kesempatan untuk menggunakan informasi yang merusak terhadap si pembangkang sampai dia dikalahkan dan reputasinya hancur. Dalam pikiran antikristus, ini artinya menghancurkan pesaing, karena kalau tidak, mereka akan mengancam posisi antikristus tersebut. Tuhan mengungkapkan antikristus selalu melindungi statusnya. Untuk berkuasa di gereja seperti raja, antikristus menyerang pengejar kebenaran, bahkan jadi membenci mereka. Para pencari kebenaran itu penghalang, jadi antikristus membesar-besarkan masalah kecil, sengaja menyerang mereka untuk menghukum pengejar kebenaran. Antikristus mempersulit pencari kebenaran agar bisa berkuasa di gereja. Kathy menabur perselisihan di gereja. Dia menyerang Jerry yang memimpin pekerjaan Injil, bahkan ingin menggunakan pemimpin atas untuk menghukumnya. Parahnya, dia tak mau bekerja sama dengan rekan kerjanya, selalu bekerja sendiri. Namun dia membuat rumor menghakimi pemimpin atas tak bekerja harmonis, yang menimbulkan prasangka di antara saudara-saudari. Dia melakukan ini untuk berkuasa seperti raja di gereja. Dia sengaja menghukum orang dan mengganggu pekerjaan Injil. Begitu pemimpin atas mengetahui perbuatan Kathy,
Mereka melihat dia berada di jalan antikristus dan segera dicopot dari posisinya. Lalu kami bersekutu dengan Katie dan menganalisis perilakunya. Kami bilang menghasut seseorang untuk melaporkan Jerry, artinya menyabotase dan mengganggu pekerjaan gereja, dan dia menempuh jalan antikristus. Dia bukan hanya menolak menerima ini, dia bahkan membela diri. Dia bilang tak punya motivasi tersembunyi, hanya melaporkan masalah. Itu tak mengganggu pekerjaan gereja. Dihadapkan dengan fakta, dia tetap tak mengakui kesalahannya. Dia membela diri dan berdalih. Aku teringat firman Tuhan. Jika tidak ada apapun yang terjadi, engkau tak akan mampu mengenali sikap orang yang sebenarnya terhadap kebenaran. Ketika orang dipangkas, ditangani, dan diberhentikan, sikap mereka yang sebenarnya terhadap kebenaran akan tersingkap. Mereka yang menerima kebenaran mampu menerimanya dalam situasi apapun. Jika mereka salah, mereka mampu mengakui kesalahan mereka, menghadapi kenyataan, dan menerima kebenaran. Sedangkan mereka yang tidak mencintai kebenaran, meskipun kesalahan mereka telah tersingkap, mereka tidak akan mengakui bahwa mereka salah, apalagi menerima bahwa mereka akan ditangani oleh rumah Tuhan. Dan alasan apa yang dimiliki beberapa orang? Niatku adalah melakukannya dengan baik. Tetapi aku tidak melakukannya dengan baik, jadi engkau tak boleh menyalahkanku karena melakukan pekerjaan yang buruk. Niatku baik dan aku telah menderita, membayar harga, dan mengorbankan diriku. Ini bukanlah melakukan kejahatan. Mereka menggunakan ini sebagai alasan dan dalih untuk menolak membiarkan rumah Tuhan menangani mereka. Pantaskah bersikap seperti ini? Apapun alasan atau dalih yang digunakan seseorang, itu tak dapat menyembunyikan sikapnya terhadap kebenaran dan sikapnya terhadap Tuhan. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan natur dan esensi seseorang. Dan inilah yang paling banyak menyingkapkan masalahnya. Entah engkau telah menghadapi suatu masalah atau tidak, sikapmu terhadap kebenaran merepresentasikan natur dan esensimu. Itu adalah sikapmu terhadap Tuhan. Caramu memperlakukan Tuhan dapat diketahui dari caramu memperlakukan kebenaran. Benar sekali. Orang yang tak menerima kebenaran tak akan pernah mengakui kesalahan mereka. Meski mengganggu pekerjaan gereja, mereka akan tetap berkata niatnya benar, ingin membebaskan diri dari perbuatan jahat mereka, seolah-olah tak punya motivasi keliru. Dan meski mereka mengganggu pekerjaan gereja, kau tak boleh menyalahkan mereka. Aku melihat ini dalam Katie. Dia menyabotase, menciptakan gangguan dan menghukum orang, sambil tetap membenarkan diri berkata niatnya benar. Di hadapan fakta, dia tetap tak mengakui kesalahannya. Dia sungguh menolak kebenaran. Katie juga terus bicara tentang belum lama menjadi pemimpin, dia tak paham dan tak bisa banyak bekerja. Ini membuktikan, meskipun dia sadar akan tuntutan Tuhan atas pemimpin, dia tetap tak mengikuti firman Tuhan. Pemimpin atas telah bersekutu, setiap orang harus bekerja harmonis, tapi dia tak mendengarkan, dan terus bekerja sendiri sesuka hatinya. Perilakunya menunjukkan bahwa dia tak menerima atau tunduk pada firman Tuhan atau hal-hal positif. Akhirnya, dia bahkan ingin menghukum saudara Jerry untuk mengacaukan pekerjaan Injil demi nama dan statusnya. Ini membuktikan dia tak menjunjung pekerjaan gereja, bahwa menurut naturnya dia tak menerima kebenaran, dan pemecatannya adalah kebenaran Tuhan. Pemikiran ini membuatku lebih memahami dia. Aku juga merenungkan diri. Sebelumnya aku merasa Katie itu pemimpin palsu yang tak bekerja nyata dan ingin kulaporkan masalahnya ke pemimpin atas
Jadi kenapa aku tak melakukan ini? Kuceritakan keadaanku dalam doa kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk membimbingku. Lalu kubaca firman Tuhan. Beberapa orang mengikuti kehendak mereka sendiri saat mereka bertindak. Mereka melanggar prinsip, dan setelah dipangkas dan ditangani, mereka hanya mengakui bahwa mereka congkak dan bahwa mereka melakukan kesalahan hanya karena mereka tidak memiliki kebenaran. Namun di dalam hatinya, mereka tetap mengeluh. Tidak ada orang lain yang berani mengambil risiko, hanya aku. Dan pada akhirnya, ketika ada masalah, mereka menganggap akulah yang harus bertanggung jawab. Bukankah ini adalah kebodohanku? Aku tidak akan melakukan hal yang sama lain kali. Tidak akan lagi mengambil risiko seperti itu. Paku yang menonjollah yang akan dipalu. Bagaimana menurutmu sikap seperti ini? Apakah ini sikap yang bertobat? Tidak. Sikap apakah itu? Bukankah mereka telah menjadi licin dan curang? Di dalam hatinya mereka berpikir, kali ini aku beruntung, hal itu tidak menjadi bencana. Ini pelajaran bagiku agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Mereka tidak mencari kebenaran, menggunakan kepicikan dan rencana licik mereka untuk mengatasi dan menangani masalah tersebut. Dapatkah mereka memperoleh kebenaran dengan cara ini? Mereka tidak dapat, karena mereka belum bertobat. Hal pertama yang harus kau lakukan ketika bertobat adalah mengetahui kesalahan apa yang telah kau lakukan, menyadari kesalahanmu, esensi dari masalah tersebut, dan watak yang telah kau singkapkan. Engkau harus merenungkan hal-hal ini dan menerima kebenaran, lalu lakukan penerapan sesuai dengan kebenaran. Hanya inilah sikap yang bertobat itu. Sebaliknya, jika engkau memikirkan cara-cara licik secara mendalam, engkau menjadi lebih licin dari sebelumnya, taktikmu lebih pintar dan tersembunyi, dan engkau memiliki lebih banyak metode untuk menangani sesuatu, itu berarti masalahnya tidaklah sesederhana sekadar bersikap curang. Engkau sedang menggunakan cara-cara licik, dan engkau memiliki rahasia yang tidak dapat kau beritahukan. Ini adalah jahat. Engkau bukan saja tidak bertobat, engkau telah menjadi makin licin dan licik. Tuhan menganggapmu orang yang terlalu keras hati dan jahat. Orang yang di luarnya saja mengakui bahwa mereka telah berbuat salah dan menerima untuk ditangani serta dipangkas, padahal sebenarnya tidak sedikit pun memiliki sikap yang bertobat. Mengapa kita mengatakan ini? Karena ketika peristiwa ini terjadi atau setelahnya, engkau tidak mencari kebenaran, dan engkau tidak melakukan penerapan sesuai kebenaran. Sikapmu adalah sikap yang menggunakan falsafah, cara berpikir, dan metode iblis untuk menyelesaikan masalah. Pada kenyataannya, engkau menghindari masalah dan membungkusnya dalam paket yang rapi sehingga orang lain tidak dapat melihat jejak masalahnya, tidak membiarkan apapun terlihat. Pada akhirnya, engkau merasa bahwa engkau cukup pintar. Hal-hal inilah yang Tuhan lihat. Tuhan tidak melihatmu benar-benar merenungkan, mengakui dan bertobat dari dosamu saat menghadapi masalah yang telah menimpamu. Kemudian, mencari kebenaran dan melakukan penerapan sesuai dengan kebenaran. Sikapmu bukanlah sikap yang mencari kebenaran atau menerapkan kebenaran. Juga bukan sikap yang tunduk pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan, tetapi sikap yang menggunakan taktik dan metode iblis untuk menyelesaikan masalahmu. Engkau membuat orang memiliki kesan yang salah tentang dirimu, dan engkau bersikap defensif dan menentang mengenai keadaan yang telah Tuhan aturkan untukmu. Hatimu lebih tertutup daripada sebelumnya dan terpisah dari Tuhan. Dengan demikian, adakah hasil yang baik dari sikap seperti ini? Dapatkah engkau tetap hidup dalam terang, menikmati damai dan sukacita? Tidak bisa.
Jika engkau menjauhi kebenaran dan menjauhi Tuhan, engkau pasti akan jatuh ke dalam kegelapan, meratap dan menggertakkan gigimu. Apakah keadaan seperti itu lazim di dalam diri orang-orang? Beberapa orang seringkali mengingatkan diri mereka sendiri dengan berkata, "Aku ditangani kali ini. Lain kali, aku harus lebih pintar dan berhati-hati." Menjadi pintar adalah dasar kehidupan, dan orang-orang yang tidak pintar adalah orang-orang bodoh. Jika engkau selalu membimbing dan menegur dirimu sendiri seperti itu, akankah engkau membuat kemajuan? Akankah engkau mampu memperoleh kebenaran? Jika suatu masalah menimpamu, engkau harus mencari dan memahami suatu aspek kebenaran dan mendapatkan aspek kebenaran itu. Apa yang dapat dicapai dengan memahami kebenaran? Jika engkau memahami suatu aspek kebenaran, engkau akan memahami suatu aspek kehendak Tuhan. Engkau akan memahami mengapa Tuhan melakukan hal ini kepadamu. Mengapa Dia menuntutmu seperti itu? Mengapa Dia mengatur keadaan itu untuk menghajar dan mendisiplinkanmu dengan cara demikian? Mengapa Dia menggunakan masalah ini untuk memangkas dan menangani dirimu? Dan mengapa engkau telah jatuh, gagal, dan disingkapkan dalam hal ini? Jika engkau memahami hal-hal ini, engkau akan mampu mengejar kebenaran dan akan mencapai jalan masuk kehidupan. Jika engkau tidak memahami hal-hal ini dan tidak menerima fakta-fakta ini, tetapi bersikeras melawan dan menentangnya, menggunakan taktikmu sendiri untuk menutupi kesalahanmu, untuk menghadapi semua orang dan Tuhan dengan wajah palsu, maka engkau selamanya tidak akan bisa mendapatkan kebenaran. Firman-Nya mengungkapkan jika orang yang bersalah tak mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah mereka, justru khawatir akan ditangani jika membuat kesalahan lagi. Lalu mulai bermuslihat dan waspada terhadap Tuhan saat masalah muncul lagi. Maka orang ini punya watak yang licik dan keras kepala. Begitulah aku bersikap. Sebelumnya, tanpa memahami situasi Katie, aku menuduh dia menghakimi dan menekannya. Aku disingkap dan dibedah karena itu oleh pemimpin. Kemudian aku mengenali watak congkakku, memperingatkan diri bahwa kegagalan ini pelanggaran dalam hidupku sebagai orang percaya, dan tahu aku harus belajar dan tak membuat kesalahan yang sama lagi. Namun aku juga mengembangkan kewaspadaan terhadap Tuhan. Aku khawatir jika menindas orang seperti ini lagi dan dinyatakan menempuh jalan antikristus, pekerjaanku sebagai pemimpin akan berakhir dan aku akan kehilangan martabat. Jadi saat tahu bahwa Katie adalah pemimpin palsu yang tak melakukan kerja nyata, aku tak berani melaporkannya dan penuh dengan keraguan. Aku cemas akan dianggap terlalu keras kepadanya, lalu dengan mencari kesalahan, aku menindas dan mengucilkan dia. Untuk melindungi reputasi dan statusku, aku memilih bungkam. Aku takut membuat laporan bisa membahayakan statusku. Melaporkan masalah Katie itu normal, tapi aku takut tentang apa yang akan dipikirkan pemimpin atas. Aku menjadi defensif ke mereka dan Tuhan juga bermain-main dengan Tuhan. Aku sangat licik. Katie menabur perselisihan mengganggu pekerjaan Injil. Tuhan menyingkapkan dia dan melindungi pekerjaannya sendiri. Tak akan ada pikiran, niat, atau tindakan yang bisa luput dari pengawasan Tuhan. Jadi, kenapa aku tak beriman kepada Tuhan yang melihat segala hal? Kenapa aku selalu cemas diberhentikan pemimpin jika aku secara objektif melaporkan perilaku Katie sesuai dengan yang sungguh kulihat tanpa ada niat untuk menekan dia? Di saat teduhku, kubaca kutipan firman Tuhan yang membuatku memahami masalahku. Firman Tuhan berkata,
Jika engkau tidak memiliki iman yang sejati kepada Tuhan, dan engkau tidak percaya bahwa kebenaran berkuasa di rumah Tuhan, engkau tidak dapat mencapai apapun. Banyak orang tidak memahami kebenaran. Mereka tidak percaya bahwa kebenaranlah yang berkuasa di rumah Tuhan, dan mereka tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mereka selalu menganggap bahwa semua pejabat di dunia ini saling melindungi kepentingan satu sama lain, dan bahwa rumah Tuhan haruslah melakukan hal yang sama. Tentu saja, mereka tidak percaya bahwa Tuhan adalah kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, orang seperti ini bisa disebut orang tidak percaya. Namun, sebagian kecil orang mampu melaporkan masalah nyata. Orang seperti ini bisa disebut orang yang melindungi kepentingan rumah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Ada banyak orang yang tidak menyelesaikan masalah berat ketika mereka menemukannya, juga tidak melaporkannya kepada yang di atas. Mereka baru mulai melaporkan masalah tersebut dan menyadari keparahannya setelah yang di atas menyelidikinya secara langsung. Ini menunda segala sesuatu. Oleh karena itu, entah engkau adalah saudara atau saudari biasa, atau pemimpin atau pekerja, setiap kali engkau menghadapi masalah yang tak mampu kau selesaikan dan yang berkaitan dengan prinsip kerja yang lebih luas, engkau harus selalu melaporkannya kepada yang di atas dan mencari bimbingan darinya tepat pada waktunya. Jika engkau menghadapi masalah atau kesulitan yang membingungkan, tapi tidak menyelesaikannya, beberapa pekerjaan tidak akan dapat dilanjutkan. Pekerjaan itu akhirnya harus dikesampingkan dan dihentikan. Ini memengaruhi kemajuan pekerjaan gereja. Oleh karena itu, apabila muncul permasalahan yang dapat secara langsung memengaruhi kemajuan pekerjaan, permasalahan tersebut harus diungkapkan dan diselesaikan tepat waktu. Jika suatu masalah tidak mudah diselesaikan, engkau harus mencari orang yang memahami kebenaran dan orang yang ahli di bidangnya, kemudian duduklah bersama mereka dan selidiki serta selesaikanlah masalah tersebut bersama-sama. Masalah semacam ini tidak boleh ditunda penyelesaiannya. Setiap 1 hari engkau menunda menyelesaikannya, berarti kemajuan pekerjaan itu tertunda selama 1 hari. Ini bukan masalah memperlambat seseorang. Ini memengaruhi pekerjaan gereja, serta memengaruhi bagaimana umat pilihan Tuhan melaksanakan tugas mereka. Oleh karena itu, ketika engkau menghadapi masalah yang membingungkan atau kesulitan semacam ini, itu harus diselesaikan. Jika engkau benar-benar tak mampu menyelesaikannya, segera laporkan masalah itu kepada yang di atas. Dia akan menyelesaikannya secara langsung atau memberitahumu jalannya. Jika seorang pemimpin tak mampu menangani masalah semacam ini dan menunda menangani masalah itu, bukannya melaporkannya kepada yang di atas dan mencari bimbingan darinya, artinya pemimpin itu buta. Mereka sangat bodoh dan tidak berguna. Mereka harus diberhentikan dan disingkirkan dari kedudukan mereka. Jika orang tak berguna seperti ini tidak disingkirkan dari kedudukan mereka, pekerjaan rumah Tuhan tidak akan bisa maju. Itu akan hancur di tangan mereka. Itu harus segera ditangani. Apapun masalah atau kesulitan membingungkan yang kau hadapi selama pekerjaanmu, selama itu dapat memengaruhi bagaimana umat pilihan Tuhan melaksanakan tugas mereka, atau menghambat kemajuan normal pekerjaan gereja, itu harus diselesaikan tepat pada waktunya. Jika engkau tidak mampu menyelesaikannya seorang diri, engkau harus mencari beberapa orang yang memahami kebenaran untuk bekerja sama denganmu dalam menyelesaikannya. Jika masalah tetap tidak dapat diselesaikan dengan cara seperti ini, engkau harus membawa masalah tersebut dan melaporkannya kepada yang di atas dan mencari bimbingannya. Inilah tanggung jawab dan kewajiban para pemimpin dan pekerja. Dari firman Tuhan,
Aku tahu meski telah lama beriman dan membaca banyak firman Tuhan, imanku terlalu kecil dan aku tak memahami watak benarnya. Aku tak percaya kebenaran berkuasa di rumah Tuhan. Itu sebabnya kewaspadaan masih ada di hatiku. Gereja menilai dan memberhentikan orang berdasarkan prinsip kebenaran. Meski seseorang adalah pemimpin, jika tak bekerja nyata untuk sekian waktu, mengacau dalam tugas, bertindak semaunya, atau tak berubah setelah bersekutu dan ditangani berulang kali, mereka akan dipindahkan atau diberhentikan. Saat rumah Tuhan menyingkirkan seseorang, itu didasarkan pada perilaku konsisten mereka, pendekatan mereka ke Tuhan, dan kebenaran juga dipertimbangkan. Hal ini tak dilakukan secara sembarangan. 2 tahun terakhir jadi pemimpin, saat masalah muncul dalam tugasku, para pemimpinku selalu mempersekutukan kebenaran dan membantuku. Jika itu serius, mereka akan menyingkapku serta membantuku memahami diriku. Seperti saat aku menindas Kathy karena mengandalkan watak congkakku, pemimpin tak memecatku karena itu, tapi sebaliknya membantu dan memberiku kesempatan bertobat. Lalu, Kathy terpilih sebagai pemimpin gereja, tapi dia tak pernah bekerja nyata dan melakukan kejahatan mengganggu pekerjaan Injil menempuh jalan antikristus. Saat pemimpin atas tahu, mereka langsung memecat dia. Hal-hal yang kusaksikan dan alami secara langsung adalah bukti bahwa keadilan dan kebenaran berkuasa di rumah Tuhan. Namun kupikir jika melaporkan masalah Kathy, aku akan dianggap menindas orang yang berbakat, lalu aku akan dipecat. Ini cara berpikir yang salah. Aku licik dan tak punya iman sejati kepada Tuhan. Aku juga sadar bahwa aku tak paham tentang menjunjung pekerjaan gereja dan menindas orang. Faktanya, jika berdasarkan prinsip orang dinyatakan sebagai pemimpin palsu yang tak bekerja nyata, dan jika melaporkannya bertujuan melindungi pekerjaan gereja, juga dilakukan atas dasar fakta, tak dibuat-buat atau dikarang sembarangan, maka ini adalah menegakkan prinsip dan melindungi pekerjaan gereja, bukan penindasan. Jika niatmu untuk balas dendam atau menghukum orang, jika kau menghakimi atau mengutuk orang karena mereka tak menurutimu, atau mereka menolak tunduk pada statusmu, lalu kau memutarbalikkan fakta untuk menjebak mereka, maka ini penindasan. Perilaku Kathy yang ingin kulaporkan adalah hal-hal yang kusaksikan dalam interaksiku dengannya. Laporanku bukan dibuat-buat. Itu karena aku ingin melaporkan masalah dan mencegah rusaknya pekerjaan gereja. Ini melindungi pekerjaan gereja, bukan menindas atau menghukum dia. Selain itu, salah satu tanggung jawab pemimpin adalah untuk segera laporkan dan minta bimbingan jika ada kesulitan dalam pekerjaan. Tak satu pun dari kita memahami kebenaran, jadi saat menghadapi kesulitan dalam pekerjaan kita, hal-hal yang tak bisa kita pahami atau orang yang tak bisa kita mengerti, kita harus segera melaporkan hal ini ke pemimpin atas. Ini berlaku bagi yang memikul pekerjaan penting. Hanya karena seseorang itu pemimpin atau mengawasi proyek, tak berarti mereka memenuhi syarat. Karena sebelum seseorang mendapatkan kebenaran, mereka bisa mengikuti watak rusak mereka dan mengganggu pekerjaan gereja kapanpun. Kau tak tahu kapan mereka akan menentang Tuhan. Melaporkan orang bukanlah mengadukan mereka, bukan terus terpaku pada kekurangan atau mencari kesalahan, tapi mencari prinsip cara menilai orang lain. Itu untuk menjunjung pekerjaan gereja. Jika ternyata orang ini baik-baik saja dan masalahnya terletak pada penilaianmu sendiri, dengan melapor ke pemimpin atas dan bersekutu, kau akan bisa mempelajari prinsip dan berlaku adil. Jika setelah mencari, dinyatakan pekerjaan orang ini bermasalah, kau juga bisa segera bersekutu, serta bantu mereka mengenali masalah dan bertugas sesuai prinsip.
Ini bermanfaat bagi pekerjaan gereja dan saudara-saudari. Mereka yang punya kemanusiaan buruk dan tak menjunjung pekerjaan gereja harus dipindahkan atau diberhentikan untuk mencegah dampak di kemajuan pekerjaan. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab pemimpin adalah segera melaporkan jika ada sebuah masalah. Setelah memahami kehendak Tuhan, kuputuskan, jika aku temukan masalah dengan pemimpin atau pengawas gereja lain, akan segera kudiskusikan dengan rekan sekerjaku apapun yang tak kupahami. Jika tak ada yang memahaminya, akan kulaporkan ke pemimpin atas dan mencari prinsip. Aku tak bisa lagi memikirkan diri sendiri serta egoistis dan licik. Lalu aku mengetahui rekan sekerjaku, saudari Jani, tak memahami prinsip dalam tugasnya. Dia selalu terpaku pada masalah sepele dan menunda kemajuan pekerjaan video. Saat pemimpin atas bertanya kenapa kemajuan pekerjaan video melambat, aku melaporkan masalah Jani secara faktual. Mereka lalu bersekutu beberapa prinsip tentang cara melakukan tugas ini, memberi kami jalan yang lebih jelas, dan kemajuan pekerjaan video meningkat signifikan. Melihat hasil ini, memberiku rasa damai mendalam, dan aku bahagia menerapkan kebenaran. Melalui pengalaman ini, kudapatkan pemahaman tentang watak rusaku dan kenapa aku tak berani membuat laporan. Aku terlalu egoistis dan licik, terlalu menghargai statusku. Hanya untuk melindungi kepentinganku, aku takut melaporkan masalah dan dituduh menindas orang berbakat. Berkat bimbingan firman Tuhanlah, aku bisa mengetahui watak rusaku, memperbaiki pemikiran dan perspektifku yang keliru, dan mendapatkan jalan penerapan. Syukur kepada Tuhan. Sekian artikel kesaksian hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.